Makanya ada nih orang Kak, dia ketika cerita tentang masalahnya, dia tidak butuh mutaran atau masukan. Dia hanya butuh apa? Didengarkan. Jangan malah kalau udah stres kita sendirian, nggak ngapa-ngapain gitu. Karena masalah di stres itu ketika dibiarkan ya dan tidak diatasi, itu akan berkembang ke masalah yang lain. Halo, selamat datang di podcastnya Bunda Emily. Hari ini kita akan kedatangan tamu, yaitu Kak Imai. Boleh diperkenalkan dulu? Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Maisara Nasution. Saya merupakan psikolog klinis kekhususan dewasa. Biasanya saya akrab disapa dengan Kak Imai gitu. Ya. Baik, Kak Imai bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Kak Nuha gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi hari ini sobat kita akan membahas tentang suatu tema, judul adalah kesehatan mental. Kak Imai, kita tahu ya kalau misalkan tema kesehatan mental ini sudah banyak yang membahas gitu, sudah menjadi topik hangat di kalangan khususnya anak muda gitu. Betul sekali. Menurut kakak, sebenarnya apa itu kesehatan mental? Oke. Kesehatan mental itu bagian penting ya dari kesejahteraan dalam hidup kita. Artinya kalau kita bilang kesehatan fisik itu penting, kesehatan mental itu juga penting. Jadi kesejahteraan itu berkaitan dengan bagaimana sejahtera secara emosional, sejahtera juga secara psikologis, dan sejahtera juga secara sosial. Jadi itu sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental. Oke. Tanda orang yang sehat mental itu seperti apa, Kak? Oke. Jadi sebelum kita ke tanda-tanda orang yang sehat mental ya, kita perlu tahu dulu kenapa sih penting kesehatan mental itu, kenapa itu menjadi topik yang sangat penting untuk saat ini gitu ya, di mana situasi saat ini kita menghadapi konflik-konflik ya dalam kehidupan penuh dengan konflik ya, karena tidak ada orang dalam hidup itu yang baik-baik saja tanpa masalah, tidak ada. Jadi kenapa dikatakan penting? Dengan kita sehat mental, kita mampu mengelola ya apakah itu stres ya, tekanan-tekanan yang kita miliki dalam hidup, kemudian bagaimana kita menjalin ya relasi dengan orang yang ada di sekitar kita, terus bagaimana kita memahami emosi kita ya, perasaan kita. Ternyata kesehatan mental itu lagi buruk nih, lagi tidak baik. Apa sih dampaknya? Jadi kalau kita tidak memiliki kesehatan mental, itu akan berpengaruh ke masalah mental, terutama seperti stres ya, kecemasan, depresi, gangguan kepribadian dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi dampak negatif kalau seandainya kita tidak memiliki kesehatan mental. Nah, untuk tadi gejala apa sih Kak gejalanya ya? Gejalanya misalnya nih kita ternyata memiliki masalah kesehatan mental. Yang pertama yaitu kita memiliki perubahan suasana hati ya. Artinya mood kita itu berubah. Bawaannya sedih aja. Ya, terus bawaannya tidak mood aja seperti itu. Terus bisa mengalami yang namanya putus asa, ya, kehilangan harapan dalam hidup. Ada secara fisik kita tuh ke energinya hilang gitu Kak. Jadi kita merasakan kelelahan. Padahal kayaknya nggak ngapa-ngapain tuh. Kita padahal nggak ada aktivitas seharian, kita hanya tiduran tapi kayak capek sekali. Itu juga bisa menjadi tanda ya, gejala bahwa kita mengalami kesehatan mental. Selain itu juga karena energinya hilang, akhirnya kita jadi tidak semangat. Mau ngapa-ngapain pun gak semangat. Ada aktivitas yang selama ini mungkin biasa kita lakukan. Misalnya saya dulu orangnya kalau habis kerja, saya itu olahraga dulu nih, bisa gitu. Tapi belakangan ini sudah gak mau lagi. Olahraga itu sudah saya tinggalkan, gak saya lakukan. Atau saya biasa selama ini masak ya. Saya suka masak, tapi sejak saya bermasalah dengan kesehatan saya udah gak pernah lagi masak, udah malas. Jadi aktivitas yang biasa kita lakukan itu gak pernah lagi dilakukan. Selain itu juga cenderung menarik diri ya. Artinya secara sosial kita udah membatasi, kita lebih menutup diri. Jadi makanya lebih ingin kalau bisa di rumah aja gitu Kak, gak ngapa-ngapain, tiduran aja, gak mau interaksi dengan orang lain, seperti itu. Itu bentuk-bentuk ya gejala dari kesehatan mental gitu. Ya, jadi misalkan kita mempunyai kesehatan mental yang sudah tidak baik, kita cenderung untuk menarik diri dari orang-orang ya. Terus misalkan kita biasanya semangat melakukan sesuatu, tiba-tiba kehilangan semangat itu. Atau betul. Tiba-tiba mood-moodan ya, energinya terkuras atau emosinya meledak-ledak. Betul sekali. Itu tanda-tanda kesehatan mental yang sudah mulai terganggu ya Kak? Iya betul sekali. Ya. Kalau begitu bagaimana kira-kira Kak penanganannya? Dalam hidup ini kan kita dipenuhi dengan
ada yang namanya masalah ya. Apakah itu masalah berkaitan dengan pekerjaan ya, masalah berkaitan dengan ekonomi ya. Kalau udah pekerjaan tidak ada, akhirnya ekonomi juga bermasalah ya. Terus masalah kepada relasi ya, apakah kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, itu juga ketika terjadi konflik bisa membuat kita stres ya. Kemudian selain itu juga kesehatan ya. Ketika kita cerita suatu penyakit tertentu, itu juga bisa mempengaruhi kondisi psikis kita dan banyak faktor lainnya. Nah, ketika kita mengalami stres, apa sih yang mesti kita lakukan ya? Upaya apa yang mesti kita lakukan? Nah, kita mau tahu nih, kita misalnya lagi stres ya. Apa sih tanda-tandanya? Itu dulu ya. Kita masih tahu apa gejalanya atau simptomnya. Jadi gejalanya supaya kita tahu kita tuh stres, gejala secara emosional, secara fisiologis dulu ya. Kalau secara fisiologis itu bentuknya itu kita jadi misalnya mudah keringatan ya. Jantung nih berdebar. Jantungnya berdebar, kemudian bisa juga merasakan pusing di kepala. Bawaannya kayak sakit aja gitu ya. Kemudian bagian leher itu bisa tegang. Ada ketegangan nih bagian leher kita. Terus bisa juga menyebabkan masalah ya di masalah pencernaan. Jadi bawaannya ke mual ya, mual seperti itu. Itu kalau di fisiologis. Kemudian secara emosional, kalau stres itu gimana sih tandanya Kak? Ya, yang perlu kita ketahui bahwa kalau secara emosi jadi mudah tersinggung dia Kak. Jadi kalau yang dibahas itu misalnya menurut kita bercanda ya, tapi saat itu kondisinya ada lagi stres, dia mudah terpancing. Sehingga kalau dia ada tersinggung, apa yang terjadi Kak? Jadi marah dia, mudah marah seperti itu ya. Itu secara emosional. Kemudian kalau secara kognitifnya ya atau psikologisnya, dia lebih jadi susah nih untuk fokus. Artinya konsentrasinya terganggu. Sehingga kalau udah konsentrasi terganggu, performa untuk beraktivitas, untuk bekerja juga bisa terganggu gitu. Tapi Kak, stres itu tidak melulu negatif ya. Jadi kita mesti tahu dulu stres itu apa. Stres itu adalah reaksi tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada ancaman nih, kita punya alarm dalam tubuh kita. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita menghadapi tekanan? Jadi reaksi tubuh kita dalam menghadapi tekanan atau tuntutan dalam kehidupan gitu. Jadi stres itu terbagi dua dia Kak. Ada eustress, ada juga distress. Nah apa itu perbandingannya? Biasa kalau eustress itu disebut dengan stres yang positif. Kenapa positif? Karena dia membangun kita untuk lebih semangat ya. Kalau ada dihadapkan suatu masalah, bagaimana kita merasa tertantang, kita menjadi lebih termotivasi gitu. Sedangkan distress itu kebalikannya Kak. Jadi kalau distress itu dia sifatnya stres yang negatif. Oh yang tadi Kakak sebutkan ya, yang gejala-gejala fisik, emosi itu. Jadi kalau dia distress yang negatif itu membuat kita tuh ketika dihadapkan tekanan terutama yang berlebihan, kita merasa tidak sanggup menghadapinya. Sehingga membuat fisik kita tuh merasa kelelahan ya. Dan kita akhirnya timbullah gejala-gejala tadi yang seperti saya sebutkan itu ya. Apakah secara emosionalnya, apakah secara fisiknya gitu ya, apa secara psikologisnya, itu jadi berpengaruh ke sana. Jadi kalau saya kasih contoh nih ya Kak ya, misalnya nih kita ada mau ujian mengikuti tes kerja misalnya gitu ya. Ada ikut seleksi, kita ada ujian tulis atau wawancara. Kemudian ketika kita eustress ya, mengalami eustress tadi, kita termotivasi nih untuk bagaimana mempersiapkan supaya nilai ujian kita ini tadi bagus. Jadi lebih semangat. Lebih semangat, betul. Jadi kita lebih termotivasi. Jadi menyiapkan misalnya apa aja pelajaran yang mau dibahas gitu ya. Membuat catatan-catatan penting untuk supaya kisi-kisi gitulah ya, supaya bisa mengikuti ujian itu. Kemudian kita termotivasi dalam diri kita, oke, aku besok ujian, besok bagaimana aku harus menyiapkan nih, terus semangat gitu ya, gitu kalau eustress. Nah kalau misalnya distress, gimana contohnya? Nah sama misalnya situasinya tadi ujian juga nih ya, ujian. Kalau dia distress, jadi dia merasa tertekan ya dengan, jadi stres masa tertekan dengan situasi dia mau ujian tadi. Jadi situasi ujian itu stresor namanya Kak ya. Peristiwa yang membuat kita stres. Jadi kalau kita sudah merasa tertekan, sehingga membuat kita gak tahu mau ngapa-ngapain. Apa yang mesti kulakukan ya? Jadi cenderung nanti apakah nanti menghindar ya. Terus
tidak termotivasi untuk melakukan atau menjadi tidak semangat gitu, sehingga muncullah sakit kepala, jadi mual ya, sakit perut dan lain sebagainya, sehingga bisa juga akhirnya ke sosial juga bermasalah gitu ya. Jadi kalau ada yang ngajak ngomong, gimana kabarnya, gimana tentang ujiannya untuk besok, udah ada persiapan atau belum, misal gitu. Dan karena kita tadi di stres, kita mudah tersinggung, apa nih bahas-bahas itu gitu. Jadi mudah marah kita gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Oh iya Kak, kalau misalkan yang kita sering alami itu distress ya berarti ya. Nah itu kalau misalkan orang yang eustress, berarti dia lebih semangat untuk menjalani hal yang mau dia lakukan. Misalnya stresornya adalah ujian. Dia melihatnya sebagai sebuah tantangan berarti ya. Iya betul. Dia jadi semangat untuk melakukannya. Betul sekali. Selanjutnya bagaimana nih Kak, kalau misalkan kita tuh pengen stresor ini tuh bukan jadi distress gitu, malah jadi eustress tuh ada nggak? Bagaimana caranya? Oke, jadi mengatasi stres ya, coping stres itu ada sebenarnya ada 3 nih. Tapi yang menjadi fokus saya ada 2. Jadi mengatasi stres itu ada emotion focus coping dan ada juga problem focus coping. Yang ketiga sebenarnya dysfunctional coping. Dysfunctional ini biasanya orang ketika dihadapi suatu tekanan, dia mencari pelarian. Pelariannya cenderungnya negatif. Ya, apakah misalnya dia dengan minum-minuman, ya minum-minuman alkohol gitu ya, kemudian mengarah ke narkoba gitu, kemudian juga melampiaskan ke judi online yang saat ini juga fenomena yang sangat marak ya, gambling itu. Jadi artinya dysfunctional focus coping ini dia mencari pelarian untuk mengatasi stresnya, tapi pelariannya cenderungnya negatif. Jadi ada 2 ya yang menjadi fokus untuk mengatasi stres itu. Pertama emotion focus coping. Jadi kita mengelola stres itu, terutama reaksi emosi kita terhadap stres itu. Artinya kita mengelola perasaan kita terhadap sumber stres tadi. Oke. Jadi kalau ada masalah kan nggak bisa langsung diselesaikan nih. Iya. Ya, jadi mengelola emosinya dulu nih. Apakah tadi yang marah, yang tersinggung, itu kan kita kelola. Jadi cara mengelolanya dengan apa? Yang pertama, kita bisa melakukan relaksasi. Ya, relaksasi itu kan banyak ya, ada deep breathing, kemudian ada bisa melakukan box breathing, banyak ya. Jadi artinya kita melakukan latihan pernafasan dalam ya, untuk membuat kita menjadi lebih tenang, lebih rileks ke sana. Kemudian selain itu juga kita bisa curhat ya, atau mencari dukungan sosial ya. Jadi misalnya kita punya orang tua yang dekat nih dengan kita punya kakak, kita bisa cerita, curhat. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita ini ketika kita punya masalah, itu seperti ada sampah-sampah nih di dalam diri kita Kak. Jadi sampah itu tuh yang perlu kita tuang. Makanya ada nih orang Kak, dia ketika cerita tentang masalahnya, dia tidak butuh mutaran atau masukan. Dia hanya butuh apa? Didengarkan. Ada tempat tong sampah yang menerima sampah-sampah negatif tadi, gitu. Artinya dengan curhat itu juga bisa mengelola perasaan tertekan yang kita miliki, gitu ya. Itu tadi yang kedua. Pertama tadi relaksasi, yang kedua mencari dukungan sosial. Yang ketiga kita bisa melakukan aktivitas yang positif. Jadi kalau kita punya hobi itu dikembangkan. Misalnya nih kita sukanya olahraga, misalnya olahraganya badminton ya, ataupun jogging gitu ya, lari, itu kita kembangkan, lakukan secara rutin. Karena ketika kita melakukan olahraga itu bisa mengurangi tingkat stres kita, gitu ya. Kemudian juga istirahat yang cukup ya, dengan istirahat yang cukup kan tubuh kita menjadi istirahat juga nih, ya, sehingga membuat kita lebih, istilahnya tubuh itu lebih stabil gitu ya. Itu juga bisa kita lakukan untuk mengatasi stres. Kemudian yang terakhir ya dari emotion itu adalah kita harus cari selera humor ya. Misalnya kalau kita suka yang lucu-lucuan, jadi kita bisa nonton video, kan banyak tuh Kak ya video-video lucu. Misalnya di stand up comedy gitu ya, atau film-film yang lucu yang bisa menghibur kita sehingga ada perubahan suasana hati yang tadinya kayak kita kesal, marah atau sedih, jadi bisa menjadi lebih naik lagi nih semangat kita, seperti itu. Itu ya contoh-contohnya yang mesti kita lakukan. Artinya meningkatkan aktivitas. Jangan malah kalau udah stres kita sendirian, gak ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian ada tadi yang selanjutnya adalah problem focus coping. Jadi problem focus coping ini adalah strategi kita mengatasi stres dengan langsung mencari cara nih untuk mengatasi masalah kita itu. Misalnya nih, masalah kita adalah terjadi perselisihan nih dengan ibu.
Misalnya contohnya seperti itu. Karena terus kita pikirkan, membuat kita merasa tertekan, maka yang kita lakukan apa? Oke, kita pahami dulu nih, apa jadi sumber masalah tadi? Oke, sumber masalahnya saya tadi ketika disuruh beli minyak, saya nggak mau, malah sibuk main HP, misalnya seperti itu ya. Sehingga saya melawan, suara saya besar. Oh, ternyata tadi aku yang salah. Jadi kita pahami dulu nih, evaluasi. Oh, ternyata kenapa mama jadi marah? Karena tadi aku melawan dengan nadaku yang besar. Kemudian sudah kita evaluasi, kita pikirkan bagaimana ya cara supaya hubunganku nih baik sama orang tua. Artinya mencari solusi. Cari solusi. Iya. Kemudian kita udah dapat kita solusinya, kita putuskan, kita pertimbangkan apakah solusi itu efektif atau tidak. Oke, solusinya adalah meminta maaf dan mengakui kesalahan, gitu ya. Jadi akhirnya meminta maaf kepada orang tua, mengakui bahwa tadi salah, ngomongnya nadanya terlalu tinggi dan itu tidak sopan, misalnya seperti itu. Artinya di problem focus coping ini kita paham dulu apa sih yang menjadi sumber masalah, gitu ya. Kita pahami, kemudian kita analisis. Kenapa itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Kemudian setelah kita pahami, kita analisis, kemudian kita tentukan problem solving yang mau diambil tuh apa untuk mengatasi masalah itu di situ. Dan di situ perlu kita pertimbangkan apakah keputusan yang kita ambil ini bisa berdampak positif atau bisa berdampak negatif, seperti itu. Jadi itu langkah-langkah yang mesti kita ambil dan kita lakukan ketika kita menghadapi situasi distress ya, keadaan kita lagi distress seperti itu. Tadi Kak sudah dijelaskan tentang cara mengatasi stres tuh ada yang misalnya ada yang negatif, yang kabur gitu ya, melakukan sesuatu yang dampaknya negatif pada mereka, dan juga ada yang positif ya, melakukan hal-hal hobi seperti itu atau relaksasi, dan juga ada yang problem solving ya, yang mencari jawaban atau solusi dari masalah sekali, itu. ya. Nah kita kan bisa lihat Kak, kalau misalkan anak muda ataupun orang-orang sekarang semuanya pada melihat HP gitu. Dan kita banyak menemukan informasi dari handphone. Dan terkadang ada beberapa informasi yang kita dapatkan itu tidak yang kita inginkan. Ada misalkan berita-berita negatif ataupun yang marah-marah atau apapun yang kadang bisa bikin stres. Apalagi kan ada kericuhan juga misalkan yang terjadi di saat ini. Itu bagaimana cara mengatasinya kalau misalkan kita berinteraksi dengan sosial media ini? Oke, itu memang saat ini terutama di media sosial ya Kak ya. Kita bisa melihat informasi banyak hal ya. Apakah itu kasus-kasus ya yang banyak terjadi, kemudian terutama fenomena kriminal gitu ya, terus fenomena tentang demo dan banyak lainnya ya yang bisa membuat kita tuh bisa tertekan gitu ya dengan melihat itu saja gitu. Padahal kita tidak menyaksikan langsung melalui HP aja sebenarnya gitu. Tapi kita menyerap informasi yang membuat kita tuh jadi kayak di kepala kita ini penuh jadinya ya seperti itu. Jadi sebenarnya perlu kita lakukan adalah membatasi waktu kita untuk melihat media sosial itu. Karena semakin kita banyak melihat atau menontonnya, itu malah meningkatkan masalah distress kepada kita, terutama kecemasan juga ya, sehingga muncul banyak kekhawatiran. Ini gimana ya? Kok ini begini ya? Nah, gitu terus mempertanyakan di dalam pikiran kita, sehingga di kepala kita tuh jadi penuh. Jadi yang mesti kita lakukan adalah membatasi waktu kita untuk melihat media sosial itu. Misalnya satu hari itu kita melihatnya 30 menit saja. Ya, jangan lebih dari 30 menit. Karena makin kebanyakan kita lihat, makin banyak informasi yang kita dapatkan dan juga bisa menimbulkan masalah kesehatan mental juga nantinya, seperti itu. Kemudian kita lakukan juga seperti tadi, kita bisa melakukan relaksasi ya. Udah kita batasi, kemudian misalnya Kak 30 menit nih Kak, udah saya lihat tiba-tiba muncul Kak tontonan yang membuat saya stres itu Kak. Jadi kita lakukan adalah relaksasi. Ya, kita tenangkan pikiran kita, atur pernapasan, tarik nafas yang dalam, tarik nafas masuk, dan bagaimana kita mengeluarkan nafas secara perlahan, itu yang kita lakukan. Dengan begitu kita bisa lebih stabil. Jadi ada namanya stabilisasi emosi ya. Kita lakukan tarik nafas tadi secara perlahan, tarik pernafasan dalam, kemudian kita afirmasi nih positif ke diri kita. Jadi kan ucapan kata-kata yang bisa menguatkan kita. Kata-kata positif yang menenangkan hati dan pikiran kita. Kita bisa sambil peluk diri kita ya, butterfly hug, peluk diri kita, kemudian katakan kalimat-kalimat positif yang bisa menguatkan diri kita, seperti itu. Dan itu
efektif sekali ya kalau kita bisa melakukannya secara rutin. Oh. Misalnya sebelum tidur atau di pagi hari setelah kita bangun. Karena ketika kita mengungkapkan afirmasi positif ya, itu energi-energi positif itu juga akan terasa nih ke tubuh kita. Seperti itu. Setelah kita mengetahui semuanya tentang kesehatan mental, tentang definisinya, gejalanya, dan juga cara teknik penanganannya gitu sampai stres juga. Dan dari kakak ada yang mau ditambahkan mengenai isu ini tentang kesehatan mental atau stresnya? Oke, jadi untuk kita perlu ya menyadari, artinya meningkatkan aware kita ya, kesadaran kita terhadap kesehatan mental kita, tapi tetap jangan lakukan self diagnose ya, artinya mendiagnosa sendiri. Oh aku ini masalahku, gejalanya aku begini-gini, kan sekarang udah bisa kita searching ya, Iya, betul. searching aku mengalami ini, kira-kira apa ya, sehingga kita mendiagnosa diri kita sendiri. Oh aku mengalami ini pasti ini, oh aku gangguan ini nih, misalnya seperti itu ya. Ketika kita asal-asalan dalam mendiagnosa, yang terjadi bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Akhirnya rasa khawatir, ketakutan itu terus muncul. Jadi overthinking nih, muncul kegelisahan, membuat kita jadi tidak bisa berpikir secara rasional seperti itu. Maka jadi kalau misalnya kita sudah sadar nih, kayaknya ada sesuatu yang tidak sehat nih di diriku. Karena masalah distres itu ketika dibiarkan ya dan tidak diatasi, itu akan berkembang ke masalah yang lain. Apakah itu kecemasan dan juga bisa meningkat ke masalah depresi dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita sudah menyadari bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, kita sudah punya masalah, di pikiran kita ini sudah dipenuhi dengan kegelisahan, dipenuhi dengan overthinking, kemudian kita sudah merasa tidak tenang, kayak tadi ya, menarik diri ya gitu kan, udah tidak bersemangat melakukan apapun, maka yang perlu kita lakukan adalah hubungi dan temui profesional ahli, apakah itu psikolog klinis ataupun juga kepada psikiater, seperti itu. Dan hindari untuk melakukan diagnosa sendiri kepada masalah kita tadi. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Ima atas kesempatannya kali ini tentang kita membahas hal yang menarik ya. Jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya yang akan membahas dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih. Oke. Dadah.